Mas Kodari, kalau kita lihat dari nama-nama yang Anda kan cukup kenal dengan politisi-politisi ya yang hari ini ada duduk dan juga terpilih di sana. Tapi saya lihat apakah kemudian wajah DPR akan berubah? Terlebih yang menjadi perbedaan dalam periode ini adalah dibuka dengan tekanan, betul tidak? Dibuka dengan tekanan masyarakat yang menginginkan aspirasi mereka didengarkan. Betul, inilah salah satu perbedaan yang paling signifikan antara pelantikan anggota Dewan di tahun 2014 yang lalu dengan 2019. Jadi tahun 2014 pelantikannya berjalan dalam tanda kutip ya, tenang gitu. Karena memang tidak ada upaya untuk mengesahkan undang-undang yang kontroversial. Nah, tahun 2019 ini ada undang-undang yang kontroversial yang menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Nah, sudah kontroversial, kemudian pengesahannya borongan lagi. Jadi ada undang-undang KPK, itu kontroversinya besar sekali. Kemudian ada undang-undang rancangan undang-undang hukum pidana, itu juga kitab undang-undang hukum pidana, itu juga luar biasa kontroversialnya. Lalu ada undang-undang tenaga kerja. Nah, sebetulnya tidak perlu banyak undang-undang, cukup undang-undang KUHP saja itu sudah bisa menimbulkan dinamika yang luar biasa. Karena memang ini salah satu undang-undang yang barangkali paling penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat kita. Karena memang inilah undang-undang yang mengatur ujung kepala sampai ujung kaki dari lahir sampai mati, kira-kira begitu. Jadi dan undang-undang memang sudah berusia lebih dari 100 tahun dan sudah coba direvisi selama barangkali sekitar 50 tahun dan belum berhasil juga. Jadi saya kira memang kalau kita bicara anggota dewan ke depan perlu yang namanya itu manajemen legislasi. Manajemen legislasi. Selama ini belum ada manajemen legislasi. Selama ini manajemen legislasi kelihatannya lemah. Kalaupun ada pembicaraan mengenai manajemen legislasi, umumnya lebih berkaitan dengan kuantitas. Apa yang Anda maksud dengan manajemen legislasi di sini? Jadi ada dua pengertian, ada dua aspek terkait manajemen legislasi. Yang pertama adalah bagaimana ke depan anggota Dewan 2019 ini bisa membuat katakanlah rancangan atau target legislasi yang lebih realistis begitu. Jadi lebih baik membuat target legislasi yang konservatif. Katakanlah misalnya kalau periode 2014 itu bercita-cita 120 undang-undang, realisasinya 80. Barangkali untuk 2019 ini mereka cukup menargetkan barangkali 70 saja barangkali atau 80 begitu. Tapi tingkat capaiannya 100%. Bahkan kalau bisa lebih tinggi daripada itu. Yang kedua, kalau kita bicara produk, sebetulnya yang paling banyak dan paling mampu untuk memproduksi undang-undang itu adalah pemerintah. Oke, dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Betul. Kita saksikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala sudah memasuki ruang ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara acara. Mas Kodari, tapi gini, apakah jika kemudian menurunkan dari target undang-undang yang disahkan, maka realisasinya bisa lebih turun lagi? Ya, cara berpikirnya harus dibalik ya, bahwa dengan target yang lebih sedikit, maka kemudian prestasinya akan lebih optimal begitu. Jadi kalau kita memasang target kan harus realistis juga. Nah, manajemen legislasi yang selama ini juga belum terlalu kelihatan adalah komunikasi dengan pemerintah. Karena sebetulnya draft undang-undang atau usulan undang-undang yang banyak itu justru datang dari pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena sumber daya terbanyak itu ada di pemerintah. Nah, memang DPR secara resmi adalah lembaga pemroduksi undang-undang. Tetapi dari segi SDM sebetulnya kalah jauh dengan pemerintah. Pemerintah satu departemen itu kan pegawainya kan puluhan ribu begitu. Ini untuk menelaah naskah akademis. Betul. Inventarisasi masalah. Betul. Jadi beban itu jangan mayoritas ada di DPR, tapi ditaruh juga di pemerintah. Nah, dengan cara seperti itu harusnya produksi undang-undang akan menjadi lebih baik gitu. Tapi manajemen legislasi yang tidak kalah penting adalah menurut saya harus pintar mengatur nafas. Jangan sampai undang-undang yang kontroversial, yang bebannya itu besar, itu dikumpulkan satu titik begitu. Seperti yang sekarang ini terjadi. Betul, Mas Kodari. Dan kesannya mau cuci gudang. Mas Kodari. Iya, betul. Kita saksikan Mas Kodari di sini Presiden dan Wakil Presiden telah memasuki ruang rapat sidang paripurna, menandakan bahwa sesaat lagi pelantikan akan segera dimulai.